diharapkan nanti Bapak Ibu juga memungkinkan untuk bisa lebih mendalami lagi modul itu, karena pada saat Bapak Ibu belajar di BMTI pasti modul itu lebih banyak diminta untuk belajar sendiri, kemudian tidak banyak memberikan waktu untuk belajar modul, tapi lebih banyak praktek. Nah, sekarang itu kebalikan. Sekarang justru Bapak Ibu bisa lebih memperdalam modul, sehingga saat ini kita belum bisa praktek. Karena itu diharapkan nantinya kedalaman pemahaman terhadap apa yang harus kita ketahui tentang keterampilan atau skill atau kompetensi itu nantinya akan bisa lebih baik. Selama ini kan kadang kita merasa bahwa kalau sudah bisa melakukan pengefreshan itu dianggap sudah kompeten, padahal sebenarnya kompetensi itu ada 3, yaitu dari sisi pengetahuannya, kemudian dari sisi prakteknya, kemudian dari sisi sikapnya. Ya, nah, sikap kerjanya. Oleh karena itu, yang sekarang itu yang mendapatkan porsi lebih itu dari sisi pengetahuannya. Kemarin saya juga melihat dari hasil Bapak Ibu kerja, ya. Saya dengan Bu Lita itu kita bagi tugas. Jadi Bu Lita ini kan ada 4 unit. Bu Lita akan memegang 4 unit seluruh pekerjaan Bapak Ibu. Saya akan memegang 4 unit seluruh pekerjaan dari Bapak Ibu. Sehingga khususnya yang gambar itu saya juga baca apa yang sudah Bapak Ibu buat, yang sudah Bapak Ibu kerjakan, kemudian saya coba saya komentari satu-satu. Nah, kalau memang apa yang benar, kemudian memang sudah bagus, tidak akan saya komentari, tapi yang saya komentari adalah yang memang perlu tambahan informasi tentang jawaban dari Bapak Ibu semua. Saya kira itu sementara. Kemudian untuk peralatan tangan, Bapak Ibu mungkin sudah pernah membaca modul. Peralatan tangan itu menggunakan perkakas tangan itu adalah materi yang dasar. Kalau di klaster kita kan klaster dasar, klaster 1. Tetapi sebenarnya secara unit klaster 1 itu pasti akan digunakan ke seluruh pekerjaan di semua unit, gitu ya, di semua unit. Karena menggunakan perkakas tangan adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang teknisi. Misalnya Bapak Ibu pintar CNC, tetap nanti akan menggunakan kikir, akan menggunakan tap, akan menggunakan bor, kemudian juga akan mengasah mata bor, akan merawat mata bor, dan seterusnya. Jadi pasti itu akan dipakai. Jadi bukan berarti manakala kita belajar pada mesin-mesin yang high teknologi, itu akan meninggalkan perkakas tangan, menggunakan perkakas tangan. Karena itu dasar dari seluruh pekerjaan yang akan kita lakukan sebagai seorang teknisi. Nah, di perkakas tangan itu banyak sekali dikupas tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang harus kita ketahui dengan perkakas tangan, pekerjaan. Nah, kalau Bapak Ibu pernah diuji di klaster 1, yaitu mengikir, Bapak Ibu pasti sudah tahu bahwa pada saat melakukan pengikiran menggunakan kikir, itu kita harus punya satu kondisi di mana tidak hanya sekedar fisik yang kuat saja, tetapi juga perkiraan, kira-kira, gitu ya. Perkiraan itu harus ada. Kalau enggak, itu enggak akan jadi. Jadi cuman habis benda kerjanya, gitu kan. Habis benda kerjanya, ternyata ukurannya tidak masuk atau dimensinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Enggak siku, miring, ya.
kemudian mungkin kasar dan seterusnya. Jadi pasti akan terjadi seperti itu. Nah, Lita barangkali. Suaranya apa ya? Ya, ya. Iya, terdengar sekarang. Sudah terdengar ya Pak ya? Ya, nah, sudah terdengar suaranya. Terima kasih Pak Jaki. Ya, silakan Bu dilanjutkan. Ya, Bapak Ibu semuanya sudah bisa membuka ini ya, apa modul yang menggunakan perkakas tangan? Baru bisa buka Bu. Baru bisa tapi dibuka belum hari ini. dipelajari. Baru sudah bisa dibuka hari ini ya? Udah bisa, tapi belum sempat dipelajari Bu. Oh seperti itu. Jadi pada prinsipnya kan Bapak dan Ibu semua sudah terbiasa dengan ini ya, dengan penggunaan perkakas tangan. Betul. Biasanya digunakan di kegiatan kerja bangku ya Pak Jaki seringnya ya Pak ya? Nah kalau umpamanya masalah gergaji segala macam kan sudah terbiasa dalam menggunakannya juga untuk secara detailnya juga sepertinya. Mana Bapak? Halo? Ya, kedengeran Bu. Udah. Kedengaran Pak? Ya. Dari Bapak dan Ibu sudah buka modul perkakas tangannya baru tadi pagi berarti ya? Baru hari ini? Iya. Betul, Bu. Oleh Pak Irfan baru pagi ini ya Pak ya? Ya kalau dalam perkakas tangan itu sendiri kan saya jadi ini ya Pak ya, ini belum dibuka oleh Pak Irfan sebelumnya ya Pak ya. Jadi Bapak dan Ibu belum membaca apa yang ada di dalamnya. Iya, betul Bu. Jadi dalam kegiatan menggunakan perkakas tangan itu seperti Bapak dan Ibu biasa lakukan dalam kegiatan kerja bangku itu ada kan? Ada macam-macam ragum, alat penjepit atau ragum meja ya Bapak ya, untuk menggunakan perkakas tangan. Di situ ada terdiri dari berbagai macam bermacam-macam istilahnya dalam ragum itu sendiri ada fungsinya. Fungsi ragum itu sendiri juga untuk apa? Bapak dan Ibu juga sudah memahaminya. Nah, nanti di samping itu ada juga gimana Pak? Fungsi-fungsi ragum, penggunaannya, semuanya itu bisa Bapak baca nanti ada di dalam modul yang ada di LMS sih Bapak Ibu ya. Enaknya Bapak dan Ibu semua kan semuanya sudah terbiasa dengan penggunaan alat kerja bangku ya Bapak Ibu ya. Iya. Selama ini ada masalah nggak dalam menggunakan peralatan tersebut? Bu Lita, boleh izin bertanya? Iya silakan Bapak. Iya Ibu, tadi saya udah baca modul Ibu ya. Ya. Kikir Ibu. Itu kan ada keterangannya tabel pemegangan dan penekanan kikir Bu. Oh, ke kikir ya, Bapak ke kikir ya? Ke bawah berarti ya Pak ya? Ya, ada pada tabel 5.9. Bentar saya lihat ya. Ya. Tabel 5.9-nya nggak ada Bu. Oh, belum di ini. Mungkin nanti saya coba tanya ke ini ya Pak ya, ke admin LMS-nya yang menginput materi tersebut. Tabelnya tidak ada ya? Oke, Bapak kebetulan udah buka ya? Udah saya buka Bu ya. Ya. Bapak buka, Pak Ramdan udah buka ya? Ya. Nah, terus yang kedua Bu, saya mau nanya ini Bu. Ya. Maaf rada melenceng sedikit nih. Tadi saya dengar kan nanti
ketika di BMTI kita langsung ke lebih banyak praktek Bu ya, ada belajar modul Bu ya Pak ya. Ya. Apakah praktek di BMTI itu juga praktek kerja bangku juga Bu? Ada kan materi diklat itu macam-macam ya Bapak ya. Kalau Bapak mengambil yang kegiatan teknik dan dasar itu biasanya ada nanti diselipkan di situ praktek kerja bangku. Nanti Bapak di situ akan mengikir gitu kan Pak ya. Terus Bapak akan melakukan gimana Pak? Iya. Ya. Mikir lagi ya. Iya pengalaman yang dulu kan Bu ya. Pengalaman yang dulu kan saya Bapak pernah ya di BMTI kan Bu ya? Iya, pernah Iya, KG Pak ya? Iya, iya. Iya. Aku juga udah iya. Terus juga emang sih rada-rada ini Bu ya, butuh ketelitian sama keuletan juga. Iya. Ditambah juga paling kesulitan juga di mengasah mata bor kayaknya tuh. Iya, yang bolak-balik ya Pak ya. Iya. Tidak bagus ukurannya ya Pak. Iya, jadi mohon pertimbangan ya Pak Bu ya. Iya. Kalaupun misalkan ada ya kerja bangku ya kita ya mau apa lagi lah. Tapi memang Pak Jaki tidak semuanya melalui kerja bangku ya Pak Jaki ya. Ada juga materi yang tidak seperti gini Bapak. Kan pemesinan itu bermacam-macam ya Pak ya. Ada yang khusus untuk diklat CAD. Nah, itu kan kita nggak masuk ke kerja bangku, gambar aja. Tapi kalau yang biasanya kalau kita ke mesin freeze, ke mesin bubut itu biasanya diawali memang ada kegiatan kerja bangku juga seperti itu Bapak. Seperti itu Pak Jaki ya? Ya, ya jadi gini. Bentar, Pak Ramdan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masuk ke BMTI, berarti Bapak Ibu kan uji kompetensinya kan freeze. Bukan uji kompetensinya kerja bangku kan? Nah, karena uji kompetensinya itu freeze, maka pada saat Bapak Ibu masuk ke BMTI, Bapak Ibu harus paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan mesin yang akan digunakan untuk kerja, yaitu mesin freeze, bukan mesin bubut kan berarti. Kemudian untuk yang peralatan tangan, menggambar, kemudian yang bersifat penunjang, semuanya itu secara tentatif, dalam artian tentatif nanti melihat sebenarnya Bapak Ibu itu di dalam peralatan tangan, apakah mengikirnya sudah misalnya, tapi misalnya dalam mengasah mata bornya, atau mungkin dalam misalnya kalau yang berhubungan dengan freeze itu dalam penggunaan peralatan-peralatan bantu lainnya, misalnya peralatan bantu itu untuk penggores dan seterusnya ya. High gauge itu kan juga sebenarnya ada hubungannya dengan perkakas tangan atau dengan pengukuran atau dengan unit-unit yang lain. Tapi unit pilihannya itu adalah pengoperasian mesin freeze. Ya, otomatis pada saat nanti Bapak Ibu sampai di BMTI itu jumlah jam pengoperasian mesin freeze itu pasti lebih besar. Nah, nanti untuk jumlah jam unit-unit yang lain sebagai pendukung itu nanti akan kita sesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh peserta itu. Nah, lebih ke sana. Nah, sehingga mungkin nggak nanti ngikir lagi? Ya mungkin, tapi waktunya cukup nggak gitu? Karena nanti waktu itu tidak seperti Bapak Ibu misalnya uji kompetensi unit yang menggunakan apa yang untuk dasar, yang untuk perkakas tangan itu. Karena Bapak Ibu unitnya adalah unit untuk pengoperasian mesin freeze, maka itu yang nanti akan lebih banyak jumlah jamnya. Itu. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak Ramdan. Jadi ya mungkin nggak ngikir ya mungkin, tapi mungkin juga enggak. Tapi
Mungkin nanti ada hubungannya ngikir itu ada hubungannya dengan misalnya bagaimana cara menghilangkan bagian-bagian yang tajam yang ada di pengefrisan atau misalnya untuk menghaluskan atau menghilangkan bagian bekas potongan yang ada di benda kerja dan seterusnya. Itu kan ngikir juga. Meskipun itu tidak ngikir dalam artian harus membuat bidang menjadi bidang 6 bidang yang siku misalnya. Ya, seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu yang hubungannya dengan freeze itu peralatan tangan itu yang pertama adalah misalnya Bapak Ibu pada saat menggunakan mata bor karena di mesin freeze itu pasti juga akan menggunakan mata bor, menggunakan misalnya bor center karena di mesin freeze juga akan menggunakan bor center. Kemudian misalnya bagaimana kita melakukan penandaan. Karena kalau di mesin kita bisa menggunakan ukuran mesin, tapi juga bisa kita melakukan pendekatan menggambar atau men-tracing benda kerja, menggambar di benda kerja menggunakan high gauge. Jadi Bapak Ibu kan bisa setting di mesin freeze menggunakan end mill, kita dekatkan di benda kerja. Ya, kemudian kita dorong atau kita putar handle-nya, handle eretan memanjangnya gitu kan, berapa besar-besar. Tapi juga bisa sebelum dimasukkan di mesin freeze, kita gambar dulu sebagai pendekatan, acuan pendekatan menggunakan high gauge, sehingga nantinya pada saat kita melakukan penempatan pada tempat tertentu yang mungkin akan kita bor atau kita alur, itu kita tidak mengalami kesulitan. Ya, ini nambahkan yang tadi Bu Lita, barangkali seperti itu Bu. Jadi mungkin dia tidak akan ngikir karena emang ini sekarang pada saat Bapak unitnya hanya mengoperasikan mesin freeze. Jangan di situ, atur lagi ke ide aja lagi pik. Oke, gitu aja ya. Nah, ada lagi mungkin? Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Lita barangkali. Kalau saya mungkin menambahkannya kalau apabila kita melakukan kegiatan kerja bangku, posisi kita juga harus dibuat se-enjoy mungkin ya, senyaman mungkin karena nanti kalau umpamanya kita terlalu kaku atau tidak sesuai dengan gaya kita maksudnya, nanti kita tuh akan cepat fatigue gitu, akan cepat mudah letih. Karena kan nanti melakukan kalau kegiatan kerja bangku tuh biasanya nggak sebentar ya, lama gitu. Pamanya mau pada saat mengikir atau pada saat menggergaji. Kalau menggergaji benda yang keras kan relatif lebih lama. Nah itu kalau tidak posisi berdiri Bapak dan Ibu atau tangannya segala macam itu kurang pas, nanti akan menimbulkan keletihan. Jadi posisi tubuh atau gestur Bapak dan Ibu tuh diperhitungkan juga di situ. Mungkin itu tambahan saya kalau untuk menggunakan perkakas tangan. Ada lagi mungkin masukan dari Bapak dan Ibu guru juga silakan. Kalau ada pengalamannya sendiri pada saat mengerjakan kegiatan kerja bangku, seperti apa yang dialami, silakan kita di sini bisa share gitu. Tidak hanya one man show di sini, tapi bisa Bapak dan Ibu juga menambahkan atau pengalaman Bapak dan Ibu sendiri pada saat melakukan kegiatan seperti apa. Mungkin itu. Bapak dan Ibu ada lagi yang mau menambahkan? Bu Juliana Mamahit, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Semangat terus ya, Bu. Nah, Bu Lita ini mau tanya, Bu. Oh iya, gimana Ibu? Bang, itu apa masih ada lagi menggergaji? Masih ada, Bu. Kalau di kegiatan kerja bangku itu ada menggergaji, masih ada, Bu. Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya, Ibu Lita, Pak Sahir dari Pos. Silakan Pak Dedi. Pak Dedi dulu ya. Boleh Bu, saya dulu Bu. Oh siapa yang duluan ya?
Tadi Pak Dedi udah minta izin. Iya, Boleh? baik Ibu. Ya, silakan. Bentar ya Pak Sahrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah, ya. Begini Ibu, Ya. saya mau izin bertanya berkenaan Kenapa, Dedi? dengan materi tentang perkakas tangan. Ya. Kalau melihat kurikulum 2013, itu perkakas tangan itu posisinya tidak di dalam satu mata pelajaran, tetapi dia masuk ke dalam subkompetensi dasar yang ada di pekerjaan dasar. Nah, yang menjadi pertanyaan, melihat materi yang ada di dalam perkakas tangan itu kan lumayan cukup panjang. Iya. Gitu. Sementara Ya. dengan kalau melihat kurikulum lama memang perkakas tangan itu ada. Ya. Dengan jumlah jamnya kurang lebih 4 jam atau 4 Ya. SKS. Nah, sementara untuk saat ini perkakas tangan itu ada di dalam satu mata pelajaran yaitu di pekerjaan dasar. Nah, di mana di dalam kurikulum 2013 Ya. pekerjaan dasar itu jumlah jamnya hanya 5 jam. Nah, kalau menurut saya, kalau materi perkakas tangan itu disampaikan secara keseluruhan, maka tidak akan cukup dengan waktu yang ada. Karena materi PDTM atau pekerjaan dasar itu juga jumlah kompetensinya lumayan cukup banyak. Saya mohon untuk penjelasannya, bagaimana untuk mensiasati materi ini supaya bisa disampaikan secara keseluruhan. Mungkin itu aja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Mungkin saya coba menjawab ya Pak untuk menyiasati kegiatan seperti ini. Kalau memang peralatannya banyak ya Pak ya, atau ada, kalaupun tidak banyak, mungkin Bapak bisa menyiasatinya dengan kegiatan pembelajaran secara paralel Bapak. Sehingga nanti bisa digilir atau umpamanya peralatannya sedikit, mungkin ada satu anak yang Bapak rasa dia lebih paham, dia bisa menjadi tutor untuk teman sebayanya di situ. Untuk cara menyiasati waktu yang relatif singkat ya Pak ya untuk jam pembelajarannya untuk materi ini sedikit, bisa dengan seperti itu saya rasa Bapak. Soal kemarin waktu kami juga coba menyusun peralatan yang dibutuhkan oleh SMK itu juga kan kita mencoba menghitungnya Pak ya, seperti apa umpamanya ada peralatan, kita coba diatur sedemikian rupa agar semuanya itu siswa itu bisa menggunakan peralatan tersebut. Kalaupun umpamanya pengajarnya terbatas, maksudnya Bapak kan hanya sendiri ya Pak ya. Sebetulnya kalau di bengkel itu idealnya berdua ya Pak ya. Jadi ada partner. Jadi soalnya apabila siswa juga menggunakan mesin, ada yang saling mengawasi gitu di antara pengajar. Cuma ada sekolah tertentu memang untuk satu bengkel cukup satu orang pengajar seperti itu. Nah itu sebetulnya saya kurang setuju juga karena resiko mesin itu kan nggak bisa main-main ya Pak ya. Iya, seperti itu. Nah jadi mungkin disiasatinya dengan cara Bapak coba mengajarkan secara paralel. Jadi umpamanya Bapak satu sisi mengajarkan yang satu siswanya sedang mempelajari gergaji, yang satu lagi mempelajari pelajaran mengikir. Nah, mereka bisa di rolling Pak, bisa diputar, Bapak atur sedemikian rupa sehingga waktunya pas seperti itu. Saran saya seperti itu Pak. Ya, mungkin Pak Jaki atau teman-teman yang lain kalau ada pengalamannya di bengkel bisa share di sini. Seperti itu. Mungkin Pak Dedi, bagaimana tanggapannya? Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak Dedi. Boleh menambahkan? Ya, silakan Bapak, mangga. Untuk kasus yang Pak Dedi Rustandi ya. Ya, betul. Memang saya mengalami hal tersebut. Ya, ada pengalaman pribadi ya. Ya. Memang dalam sisi kurikulum itu kan materinya banyak ya. Sampai ada pengecoran logam, sifatnya teoritis lah ya, seperti itu. Nah, itu bisa
saling Suaranya ya Pak ya. Suaranya putus-putus ya Pak ya. Iya. PTM untuk yang Ada gangguan? Ada gangguan kayaknya Pak. Iya, sinyalnya jaringannya. Sinyal ya? Sinyalnya sepertinya ya, putus-putus ya. Jadi Pak Dedi, kalau misalnya kurikulum itu banyak materinya dan waktunya kurang, hal itu pelajaran praktek, maka sebenarnya salah satu cara untuk mengantisipasi adalah bahwa kita bisa memilih dari materi-materi yang benar-benar itu dibutuhkan, yaitu materi-materi yang istilahnya materi apa? Kalau di dalam kurikulum itu materi yang urgent, sangat penting. Nah, itu. Kemudian ya esensial. Nah, cari materi-materi yang esensial itu nanti yang dijadikan sebagai materi dalam waktu yang singkat. Karena tidak mungkin semua diajarkan. Kemudian yang kedua, caranya adalah bahwa peralatan tangan itu jangan dijadiin mata pelajaran yang tersendiri, tetapi itu jadikan materi sebagai materi yang mendukung dari materi pembelajaran yang lain. Misalnya di pengefrisan ada materi peralatan tangan apa? Misalnya ngebor, kan? Atau misalnya tracing, menggambar. Padahal itu materi peralatan tangan. Oh, ngikirnya nggak ada, ya sudah. Nah, kita nanti ada pelajaran mengikir tapi pada bagian-bagian tertentu. Jadi ada beberapa materi yang bisa kita insertkan pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan menggunakan mesin, gitu. Karena memang tuntutan kurikulum menginginkan adanya satu kompetensi yang bisa dimasukkan dalam kompetensi yang lain. Artinya satu kompetensi atau mata pelajaran tertentu atau unit tertentu yang dimasukkan ke unit lain. Seperti itu Pak Dedi. Jadi kemungkinan nanti bisa teratasi. Baik. Di BMTI juga kayak gitu. Kalau misalnya waktunya kurang, paling-paling peralatan tangannya itu dinilai dari misalnya bagaimana melukis di benda kerja yang digambar, yang nanti akan di-freeze misalnya, atau mungkin bagaimana dia membersihkan bagian yang tajam pada bagian benda kerja setelah di-freeze. Karena bagian-bagian yang tajam setelah di-freeze itu pasti harus dibersihkan menggunakan kikir. Tidak ada lagi yang bisa digunakan. Mau memakai gerinda bisa jadi malah justru benda kerjanya yang rusak. Jadi itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Tapi kalau dulu pelajaran mengikir atau pelajaran kerja bangku sendiri itu dulu pasti juga dialami ya oleh Bapak Ibu semuanya. Di STM atau mungkin pada saat di perguruan tinggi mungkin pernah dialami. Ngikir 6 bidang atau mungkin ngikir buat suaian pasangan gitu dengan mengikir.
Itu di BMTI ada beberapa contoh hasil dari pemikiran yang sampai kesuaian, itu hasil yang dari pekerjaan-pekerjaan yang D3 dulu, D3 P3G itu materi-materinya adalah dari awal, dari dasar sampai akhir, sampai tingkat tinggi, diklat tinggi itu ada. Nah, sehingga di sana kelihatan juga hasil-hasilnya. Terima kasih, Pak. Iya, mungkin itu tambahan aja, ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Bapak Ibu. Tapi sebelum disampaikan ini saya akan buka modul ya. Saya buka modul. Nanti Bapak Ibu bisa mana yang harus Bapak Ibu pelajari perdalam. Karena sebenarnya di modul itu tidak hanya sekedar Bapak Ibu tahu peralatan tangan saja, tetapi kalau bisa tolong diperdalam. Nah, sekarang saya akan lihatkan modul yang kerja bangku itu adalah seperti ini. Nah, ini kan ya semuanya ya. Belum, Pak. Belum. Ya. Ya, kelihatan kan? Ya, jadi isinya adalah ya, alat penanda, kemudian ada stempel, penitik lubang senter, jangka, gergaji tangan, kemudian kikir. Isinya hanya 7 bagian. Nah, yang Bapak Ibu perlu pelajari adalah sebenarnya kan dari apa, mengapa, bagaimana, dari fungsi ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pelajari dari satu per satu ini. Kemudian yang kedua, apa sih sikap kerja yang diperlukan? Terus bagaimana perawatan dari masing-masing ya. Karena nantinya perawatan ini ada hubungannya juga dengan sekolah Bapak Ibu. Kalau bisa di sekolah Bapak Ibu itu juga nantinya tidak hanya sekedar ada alat, tapi Bapak Ibu pun juga bisa berperan serta atau mengusulkan bagaimana supaya ada pemeliharaan pada peralatan-peralatan yang ada. Nah, kemudian isinya sekarang. Kalau Bapak Ibu lihat, ini pertama ragum. Bapak Ibu kan sering lihat ragum. Tapi ini ada ragum, di mana ragum ini ragum yang tetap menempel di bangku. Padahal kalau Bapak Ibu pernah ke BMTI kan ragum yang di BMTI adalah ragum yang tidak seperti ini, yang bisa diatur tinggi rendah. Bapak Ibu pakai ragum seperti ini, maka penggunanya yang harus diganjal supaya disesuaikan dengan tinggi ragum yang sesuai dengan tinggi ragum yang tertera di meja. Jadi jangan sampai ragum yang ada itu dipakai oleh orang-orang yang tidak sesuai tingginya. Nanti pasti akan menghasilkan hasil yang kurang pas, gitu. Terlalu pendek atau terlalu tinggi yang menggunakan. Kalau yang sedang ya memungkinkan. Kemudian misalnya ini boleh nggak dipakai untuk landasan misalnya untuk memalu? Nggak boleh. Jadi kalau ragum-ragum seperti ini tidak boleh dipakai untuk alas pada saat kita melakukan stempel misalnya, nggak bisa. Karena pada saat Bapak Ibu menggunakan ragum ini sebagai stempel, maka ini pasti akan pecah, akan remuk. Nah, kemudian juga boleh nggak ini ragum ini dipakai untuk melakukan pemasangan suaian paksa? Ya juga nggak boleh, nanti pasti akan potong di sini. Ragum itu biasa potong karena apa? Karena tidak difungsikan sebagaimana yang seharusnya. Yang sering rusak kan gitu. Kulit ragum itu pecah. Masalahnya apa? Sering dipakai untuk mengeraskan atau mengencangkan benda-benda yang memang bukan digunakan pakai ragum, tapi harus menggunakan hidrolik misalnya. Itu bisa, harusnya menggunakan hidrolik tapi dipaksa pakai ragum.
Akibatnya ragumnya rusak. Rusaknya ragum itu biasanya di sini. Atau mungkin rahang. Rahang langsung digunakan untuk rahang pada saat landasan mengelas misalnya. Maka ini pada rusak. Ragum-ragum ini pada rusak karena dipakai untuk mengelas, untuk menjepit benda yang akan dilas. Nah, jadi salah juga. Nah, di sini ada rahang tetap, ada rahang jalan. Jadi akan ada berbeda rahang tetap dan rahang gerak. Rahang tetap itu umumnya dipakai untuk menjepit dari permukaan yang sudah rata. Kalau permukaan yang belum rata itu jangan dijepit di rahang tetap. Jadi harus dibalik. Dia harus pada di rahang gerak. Kalau misalnya bendanya miring berarti harus pakai roll. Ya, rollnya itu dipasang di rahang gerak bukan di rahang tetap. Ada beberapa pendapat perawatan penggunaan supaya nantinya Bapak Ibu juga tidak salah pada saat melihat ragum dan tidak menggunakan ragum dengan cara yang salah. Kemudian ini ada ragum yang ada swivelnya yang bisa diputar. Nanti ada bermacam-macam ragum ya. Ini kan ragum meja saja. Nah, nanti yang di meja juga banyak jenisnya. Swivel juga kadang di meja sehingga kita bisa muter berapa derajat supaya nantinya kita dalam melakukan pengikiran itu bukan orangnya yang muter tapi bendanya yang diputar. Jadi dijepit, bendanya yang diputar. Yang harus diperhatikan kalau diputar itu ini tuasnya. Karena tuas itu bisa nabrak meja pada saat diputar. Maka dia tetap harus bebas, tidak nabrak meja supaya nantinya bisa dilakukan pengendoran dan pengencangan dengan sempurna. Ini tentang ragum ya. Mungkin nanti ada yang mau menambahkan ya. Ini tangkainya itu memang dibuat sepanjang ini, jangan ditambah tangkainya. Kalau tangkainya itu ditambah dengan pipa yang sering ya, ditambah dengan pipa maka yang kalah itu adalah murnya yang ada di sini pasangannya. Ya, waduh ini kurang keras ini, maka ditambahkan pipa yang panjang. Wah, potong nanti yang terjadi. Pasti ini ancurannya patah. Nah, kualitas ragum macam ini sangat tergantung sekali dengan cor. Siapa yang melakukan pengecoran. Kalau pengecoran itu terlalu banyak, ya, kalau yang rapuh itu kan dalam ilmu bahan kan tahu ya Bapak Ibu ya. Benda yang rapuh itu adalah benda yang terlalu banyak apanya? Ya. Bapak Ibu bisa melihat kalau benda itu rapuh, maka dia pasti pada saat pengecoran itu dilakukan tidak sempurna, ya, dilakukan tidak sempurna. Kenapa? Karena benda kerja itu atau bahan itu nantinya akan ada porositas yang tinggi. Terlalu banyak karbon itu juga tidak bagus. Kemudian terlalu, saya ini di material, terlalu banyak, satu lagi bukan karbon, bahan apa? Astagfirullah. Ada karbon yang membuat rapuh, kemudian belerang, ya belerang itu membuat rapuh itu pasti akan cepat rusak. Makanya harus dilihat siapa yang ngecor. Kalau jelek pasti akan terjadi kerusakan yang tinggi. Kemudian ini ragum. Ini kelihatannya contohnya adalah ragum mesin karena ini kelihatan rahangnya lurus. Ya, kalau yang ragum ini rahangnya lurus, tapi di sini pasti kalau dilihat dari ragum yang ini ada goresan silang untuk menahan benda kerja supaya dia bisa terjepit dengan baik. Tapi kalau yang ini adalah
rahangnya rahang rata, rahang halus, itu untuk finishing. Nah, makanya kalau misalnya pakai ragum ini, kita mau ngikir, kita harus pakai ganjel supaya tidak terkena pada benda kerja. Bekasnya tidak terkena pada benda kerja. Pakai paralel, nah, mengatur ketinggiannya ini kan normal. Sering dalam pertanyaan itu, kalau misalnya kita ingin kekuatannya tinggi atau ingin cepat selesai, maka ragum yang kita gunakan itu bukan ragum yang normal seperti ini, tapi ragum yang ketinggiannya atau dia memiliki atau kita dengan ragum itu lebih tinggi. Ya, sikunya lebih tinggi sehingga tenaganya itu lebih kuat. Kalau ragumnya lebih tinggi daripada tangan, maka yang terjadi tenaga kita akan habis. Kalau yang normal seperti ini. Kayaknya ini ada yang normal, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kalau yang lebih rendah, kita bisa menggunakan dengan kekuatan yang lebih dibanding yang lebih tinggi. Nah, ini ada perawatan. Silahkan dilakukan perawatan Bapak Ibu di bengkel masing-masing. Ini untuk ragum. Kemudian alat penanda. Alat penanda itu adalah untuk tracing. Tracing itu melukis. Nah, ini melukis. Melukis, mewarnai permukaan. Pakai apa? Pakai spidol permanen bisa. Kita yang biasa pakai spidol. Kalau pakai Cooper sulfat ini ada tembaga, ini bahayanya adalah bahwa Cooper sulfat ini sangat korosif. Ya, sangat korosif. Akibatnya manakala kita pakai di sini bisa jadi alat ukurnya pun ujung-ujungnya nanti juga kena. Nah, makanya biasanya ini lebih jarang kita pergunakan. Yang kita pergunakan yang permanen dan tinta. Ini penggaris, ya. Nah, kemudian ini kalau melukis itu tidak ada yang satuannya itu sampai di bawah setengah mili. Biasanya dia di atas 0,5. Kalau sudah 0,05, nah, nggak bisa. Paling kecil ukurannya itu adalah 0,5 setengah mili, 0,5 mili. Ya, lebih kecil dari itu sudah tidak bisa lagi dilukis. Ya, makanya di sini di skala ini di apa? Mistar baja itu paling kecilnya adalah 0,5. Tidak ada noniosnya, tidak ada. Jadi kalau misalnya kita mengukur pada high gauge ada noniosnya, maka yang harus kita perhatikan high gauge itu dipakai tidak untuk permukaan yang belum dikikir, yang masih kasar. Tapi dipakai untuk permukaan yang sudah dihilangkan bagian luarnya. Supaya tidak rusak bagian ujungnya. Ya, bagian ujungnya itu tidak rusak karena bagian luar dari terak benda kerja itu sangat keras sekali. Rusak. Nah, ini membuat garis menggunakan penggores. Ya. Ini dasar sekali. Bapak Ibu pasti sudah pernah, sudah tahu. Tapi yang paling penting adalah Bapak Ibu tahu alatnya ini dipakai untuk ini. Jangan sampai ini alatnya seperti ini, kemudian penggores bukan dipakai untuk menggores, misalnya dipakai untuk alat untuk mengambil sesuatu dengan ditojoskan, misalnya kan nggak cocok, ya kan? Ya, jadi ini alat ini dipakai untuk ini, gitu. Spidol permanen, nah, ya udah dipakai. Nah, memang bisa dipakai untuk yang lain, tapi paling tidak pada saat melukis kita pakai seperti ini. Oke, ya. Sebenarnya di peralatan tangan ini adalah materi yang tidak terlalu baru gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa memperdalam lagi, bisa misalnya Bapak Ibu tahu barangkali stempel atau cap ini mungkin coba browsing. Gimana sih cara membuat stempel atau cap seperti ini? Apakah pakai pemesinan atau pakai tempa, proses tempa?
Nah, kemudian umumnya bahan ini dipakai dengan tingkat kekerasannya berapa misalnya. Jadi Bapak Ibu punya apa? Punya pengetahuan yang lebih pada saat Bapak Ibu menyampaikan kepada siswa dari sesuatu yang biasa-biasa menjadi sesuatu yang lebih informatif. Ya, kemarin kan misalnya tentang, oh ini ada sejarahnya itu misalnya, ya. Non-news itu ada sejarahnya, terus cerita masalah itu. Nah, itu ada suatu informasi yang lebih dari sesuatu yang biasa-biasa menjadi sesuatu yang luar biasa bagi siswa. Ada sesuatu yang baru nih, ya. Saya cerita barangkali Bapak Ibu belum pernah dengar, tapi juga mungkin juga pernah dengar. Tapi paling tidak pada saat kita sudah mempelajari ini dengan informasi yang sangat sederhana ini menjadi informasi yang lebih detail yang Bapak Ibu menarik atau lebih tertarik terhadap informasi yang disampaikan. Ini pembuatannya silakan Bapak Ibu nanti browsing gimana cara pembuatan stempel. Ya, pasti akan sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu yang tadinya tidak tahu gimana cara membuatnya ya. Stempel-stempel itu apa pakai proses tempa atau proses machining ya. Kalau proses machining kayaknya ya bisa juga tapi paling nanti Bapak Ibu akan menemukan sesuatu yang baru. Kemudian kalau cara melakukan ini penandaan ini kalau yang tidak biasa pasti akan meleset karena ini akan sangat dipengaruhi sekali oleh jam ini, jam apa? Jam praktek. Ya, jadi kalau mau jadi ahli, mau tepat, mau bagus, harus latihan berkali-kali supaya nantinya kita punya feeling yang pas dengan posisi yang akan kita palu. Ya, jadi feeling kita harus main, feeling seorang teknisi harus main. Ya, kita lihat kunci pas saja sudah tahu yang mana 12, mana 14, mana 17 ya kan. Oh, ini kunci pas 14 nih. Ini kunci pas berapa gitu. Dipegang aja udah tahu ya, bukan diukur pakai Mister Strong, ukur dulu pakai Mister Strong enggak, dipegang aja oh ini 12, ini 13 atau dilihat tahu. Itu feeling. Penitik juga Bapak Ibu juga harus tahu kenapa harus dibuat 60 dan kenapa dibuat 90. Jangan hanya kenapa itu yang di sini dibuat yang lancip dibuat 60, kemudian ada penitik garis prick punch ya. Prick punch itu 60, kemudian ada yang penitik untuk pengeboran. Terbuat dari ujungnya bentuk lancip. Nah, penitik ini menandai pusat lubang yang untuk dibor. Sudutnya 90. Tapi kalau yang prick punch untuk garis, sudutnya 60. Ya. Oke, itu. Kemudian jangka. Kemarin di alat ukur kalau nggak salah juga sudah ada ya jangka ya. Ada jangka kaki, tongkat, ya. Di alat ukur ada Pak itu. Ya, itu juga ada ya. Makanya Bapak Ibu kalau nggak salah pada saat dulu Bapak Ibu belajar gambar, kemudian beli jangka itu ada juga jangka kaki kayak gini ya, jangka tusuk ya, jangka tusuk seperti ini. Juga ada kan. Nah, biasanya itu dipakai, ini fungsinya berbeda-beda. Dipakai untuk menempatkan ukuran, misalnya dari ukuran garis, 2 buah garis gitu, tinggal dilubangkan di situ, kemudian ditempatkan, kemudian kita masukkan lagi di kertas yang lain, 2 buah garis, sehingga kelihatan lubangnya, baru kita garis. Nah, biasanya dipakai di gambar seperti itu, sehingga pada saat Bapak Ibu gambar, di kertas gambar pun, kalau beli jangka yang lengkap, dulu kan ada yang mereknya Bova itu ya, itu selalu ada kalau lengkap itu mesti ada jangka seperti ini, ada jangka tusuknya.
Kalau jangka bengkok yang lengkung ini ya, nah, ini ada jangka tusuknya selalu ada. Itu dipakai untuk mengepaskan ukuran, tidak perlu mengukur pakai alat ukur. Nanti kalau pada saat Bapak Ibu mengukur itu juga nggak perlu pakai alat ukur. Jadi kalau sudah satu alat ukur itu sudah digariskan, maka menggunakan jangka tusuk membuat garis lagi pada sisi berikutnya sehingga nantinya antara garis yang sudah ada dengan garis yang sudah dibentuk itu baru kita gariskan. Jadi ini untuk mempercepat dalam melakukan pelukisan. Nah, ini jangka tusuk ya. Ini jangka tusuk juga ada di gambar. Nah, ngepaskan ini. Oke. Ini ada yang disebut dengan apa? Untuk yang memperbesar, nah, ada jangka tongkat. Ada juga yang alat gambar yang dipakai untuk memperbesar skala itu. Apa namanya? Memperbesar, jadi skala besar. Pantograf ya. Ya, model pantograf. Ini sebenarnya juga hampir sama, tapi ini kan hanya sekedar jangka tongkat karena ini ada tongkatnya supaya nantinya dia bisa memperbesar. Kalau yang pantograf itu prinsipnya adalah membambar dari yang kecil ke yang besar atau sebaliknya yang besar ke yang kecil. Jadi pantograf, menggunakan pantograf. Kalau ini jangka yang biasa. Ini kalau misalnya kita melukis, ya, tracing, ya, istilahnya tracing, di alat gambar juga selalu ada ini jangka tongkat ini karena selalu dilengkapi ini kalau misalnya kita mau membuat diameter yang besar. Misalnya Bapak Ibu barangkali dulu pernah waktu kuliah dapat tugas gambar dengan menggunakan kertas A2 misalnya atau menggunakan kertas A0. Itu kan kalau misalnya ada lubang yang besar atau ada lingkaran yang besar kan pasti harus menggunakan jangka tongkat semacam ini. Ya, kalau sekarang mungkin sudah menggunakan komputer, menggunakan CAD, sehingga nanti langsung kita buat ukuran skalanya berapa dan seterusnya. Ini jangka bengkok untuk pengukuran, jangka kaki. Ya. Ini memang masih dasar sekali ya. Kalau gergaji ini yang kalau jangka mungkin tidak ada sesuatu yang baru yang teknologi yang tinggi nggak ada. Kalau ini alat potong ini ada nih gergaji. Ibu bisa lihat ada gergaji pitanya, ada gergaji tangannya, ada gergaji mesinnya. Kemudian pemotongan itu tidak hanya sekedar pakai gergaji ya, sekarang pakai laser, pakai menggunakan bermacam-macam alat, menggunakan air, menggunakan api. Banyak sekali cara memotong. Nah, sekarang menjadi masalah, kenapa harus menggunakan gergaji? Menggunakan laser aja, oh nggak ada Pak alatnya, bisa jadi, tapi oh nggak cocok Pak dipotong menggunakan laser. Paling tidak kita tahu alasannya kenapa harus menggunakan gergaji dan kenapa kita harus dan bagaimana kita menyetel gigi-giginya. Ini kan harus menghadap ke depan ya, harus menghadap ke depan. Seperti ini. Ini modulnya, ini cara pemasangan, cara menggergaji, ya. Ini membuat alurnya, tapi nanti kalau menggergajinya beda lagi. Ini ditakik. Nah, Bapak Ibu nanti juga akan ketemu kalau misalnya ketemu dengan pipa. Apa perlu digergaji atau gimana? Soalnya kalau pipa itu digergaji, maka pasti pada saat pipa itu, apalagi dia berlubang, maka pasti akan terjadi kesulitan pada saat kita menggergaji. Ya, akan tersangkut terus. Karena pipanya tipis, apalagi kalau pipa tipis. Susah digergaji.
Kayaknya sebenarnya nggak cocok kalau pipa itu digergaji. Ada dari tadi yang WA saya pagi-pagi itu yang kebuka Ibu Fitri. Kalau bisa hari ini ikut tes. Gigi makan dulu katanya. Oke. Ini kalau kikir, Bapak Ibu sudah tahu dan pernah kerja ya dengan kikir. Kalau yang pernah peralatan tangan, cara mengikir, tadi kata Bu Lita, kita harus bukan nyantai kerjanya, tapi kita harus posisi kita itu harus posisi normal, posisi yang seimbang antara kaki. Gerakannya juga yang ya, itu. Kok masih 20 ah. Cara ini adalah ini. Barangkali perlu kalau yang satu tahun sendiri kenapa gitu ada serangan ya dan seperti itu ada hal yang mungkin Bapak Ibu bisa lebih dalami. Ya, saya kira itu ya tambahan supaya nantinya di diskusi kita lebih banyak. Mungkin Bu Lita. Halo, Bu Lita. Ya, Pak Jaki gimana? Ya, tadi sudah saya jelaskan ke teman-teman bahwa tidak hanya sekedar dia bekerja di peralatan tangan, tapi dia juga menguasai tentang tangan, tidak hanya sekedar di modul, tapi juga menggali informasi-informasi yang lain tentang alat-alat tangan. Iya. Ada tambahan mungkin? Ya, mungkin atau mungkin ada diskusi kita buka juga. Ya, kita Silakan. diskusi aja Bapak dan Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau kita diskusikan di sini di forum ini. Silakan Bapak Ibu. Boleh bertanya, Bu? Ya, silakan. Halo. Iya. Pak Om, silakan. Terima kasih, Pak. Kalau saya tadi mungkin berbeda sedikit dengan Pak Ramdan ya. Pak Ramdan mungkin sudah pernah di BMTI dan sudah pernah merasakan pekerjaan kerja bangku khususnya. Nah, kalau saya justru ingin dari sana dulu maksudnya Pak. Ada tidak kalau di BMTI itu yang khusus untuk pekerja bangku itu seperti apa? Maksudnya pelatihan yang khusus untuk kerja bangku gitu Pak, maksudnya tidak langsung price atau ke bubut atau ke apa? Karena terus terang kalau di kita kebetulan kelas 10-nya itu waktunya terpakai habis oleh teaching industry Pak ya. Jadi pekerjaan dasar itu justru malah tidak tersampaikan. Hanya mungkin hanya 20% dari yang seharusnya lah, karena dari harusnya yang tadi kata Pak itu 4 jam ya untuk kurikulum 2013, di kita malah 4 jam itu dua kompetensi disatukan gitu Pak. Jadi ada perhitungan pekerjaan dasar sama satu lagi yang perancangan itu jadi disatukan. Jadi 4 jam itu sangat kurang sekali gitu, sehingga ya kemampuan saya gurunya merasa sangat kurang gitu Pak, karena tidak ketemu sama anak itu tidak bisa disampaikan gitu, sehingga tidak terasa dengan sendirinya jadi menurun. Pernah waktu kuliah dulu ya udah lupa ingat tuh Pak jawabannya, masih udah lampau banget gitulah, sehingga ya kalau misalkan memungkinkan itu atau masih ada dan masih ya programnya seperti itu, boleh nanti diinformasikan, barangkali bisa ikutan seperti itu Pak. Itu saya mungkin Pak, ini mah pertanyaan sekaligus, mudah-mudahan ada seperti itulah. Terima kasih Pak ya. Ya, Pak Ramdan itu yang sudah pengalaman ikut ngikir kan ya? Pak Syahril juga ya waktu itu ya?
Pak Jaki. Halo. Gimana Pak Ilman? Mesin fresh, Pak. Ini saya juga mau menanggapi Pak untuk yang kerja bangku. Kalau kita konteksnya ini kita uji kompetensi berdasarkan skema, apalagi dulu kan kalau nggak salah skema kualifikasinya level 4 ya Pak. Yang level 4. Nah, saya kira untuk kerja PMT itu kan masuknya ke UKK pemesinan dasar gitu Pak. Jadi untuk seperti bubut, fresh atau yang lainnya, kalau kita lihat di skema tersebut kan ada unit kompetensi menggunakan perkakas tangan. Nah, maka untuk perkakas tangan itu sendiri saya kira ya sifatnya wajib harus dilalui dulu gitu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih ya. Ya, jadi gini, perkakas tangan itu awalnya itu kan jadi klaster 1, tetapi kemudian klaster itu yang bubut, klaster 3-nya fresh. Tapi ke depan itu ada kemungkinan kita akan merubah unit ya, merubah klaster. Hanya permasalahannya nanti untuk yang pengeprisan dan seterusnya dan pengubutan ya, untuk yang fresh dan bubut itu nantinya akan kita konversi ke unit kompetensi yang sesuai. Tapi yang jelas kalau ke unit kompetensi yang pertama yang dulu kita dasar pengetahuan dasar yang tentang pernah lakukan, Bapak Ibu sudah punya sertifikat. Itu akan senantiasa untuk menempuh klaster yang berikutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu kan ini sekarang yang fresh ya. Nah, nanti kita akan masuk di unit yang fresh, kemudian Bapak Ibu pada saat dipanggil nanti akan uji kompetensinya adalah yang Jaringan nih ya, jaringan nih. Nilai kegiatan Bapak Ibu, nilai PK guru yang Bapak Ibu pada saat itu ada uji UKG itu kan ada hubungannya ke sana. Jadi kalau bagi kita sebenarnya ini kan kita bicara tentang kompetensi. Karena kita bicara tentang kompetensi, maka kita kadang bisa jadi tidak sama dengan aturan yang ada. Bisa jadi kompetensi itu jalan lurus, tapi aturan yang berubah-ubah. Karena aturan yang berubah-ubah kita jadi agak sulit untuk bisa masuk di aturan yang kalau kompetensi tidak ada perubahan, terus aja. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin diklat kerja bangku, kita bisa fasilitasi. Kalaupun tidak ada diklat yang sifatnya program dari pemerintah, itu juga bisa kita fasilitasi. Paling-paling nanti gimana caranya memfasilitasi? Salah satunya adalah dengan ya pembiayaan mandiri atau gimana itu. Tapi nanti kita bisa
bantu dengan cara-cara yang lebih ini lagi, lebih mudah lagi. Misalnya Bapak Ibu nanti misalnya ini kelompok ini mau, oh saya pengen belajar kompetensi tentang CAT misalnya, atau kompetensi tentang FRIS lanjut misalnya. Maka ayo kita sama-sama diklat. Semakin banyak orang akan pasti akan menekan cost yang dibutuhkan. Kalau misalnya program pemerintah itu memang agak lama dan jumlah yang dipanggil kan juga sedikit ya, 12, 18 gitu. Jadi sebenarnya ini juga tantangan bagi Bapak Ibu. Gimana caranya supaya kita bisa mengoptimalkan diri kita? Pasti ada target-target tertentu, mengoptimalkan diri kita dengan diklat yang kita inginkan. Ya, tidak hanya sekedar yang dilaksanakan di BMTI, tapi yang diinginkan oleh peserta diklat. Saya ingin diklat ini. Nah, nanti ini dibuat aja kelompok, ayo kita sama-sama ikut semuanya. Berapa orang? Itu bisa kita lakukan seperti itu. Ya, Pak Hilman ya. Oke. Jadi Pak Om, ini Pak Ramdan sudah pengalaman kemarin waktu diklat kerja bangku. Ya, makanya mau diulang nggak mau dia. Wah, capek Pak kalau diklat kerja bangku. Sebenarnya, wah, Pak kalau ada diklat kerja bangku tingkat lanjut, pakai yang suaian itu baru yang menarik. Kalau yang kemarin kan nggak terlalu menarik gitu harusnya Pak Ramdan. Apalagi UKK Pak, klaster itu kan kita takutnya kompeten atau tidak kompetennya itu Pak. Iya, iya. Kalau soalnya saya dulu pernah ya, artinya saya pernah saya belajar kerja bangku sampai ke suaian itu memang sangat mengasihkan ya, karena sulit jadi asik juga, jadi nggak selesai gitu. Nah, gitu. Oke. Boleh bertanya Pak? Mungkin ada tambahan? Boleh tambahan Pak? Yuk, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ini Pak, untuk materi selain dari yang sudah disampaikan Pak ya, saya udah baca sampai ke kunci momen Pak ya. Kunci momen. Cuma sayangnya di situ mungkin tidak diuraikan cara penggunaan kunci momen secara prosedural ya Pak ya. Nah, kalau di industri, saya pernah pengalaman di industri Pak ya, di petrokimia, bahwa untuk penggunaan kunci momen itu kan tidak langsung gitu. Itu kan harus pakai kunci soft, passing dulu gitu Pak. Baru nanti kalau mendekati ke gaya yang diinginkan baru ke kunci momen. Saya khawatirnya kalau tidak diuraikan kita tidak menjelaskan ke siswa Pak ya. Tidak diuraikan caranya, prosedurnya, siswa kita malah langsung pakai kunci momen gitu. Mentang-mentang di situ sekian kilo butuhnya, berarti kita pakai kunci momen, langsung aja dia pakai momen. Mungkin yang saya khawatirkan itu satu Pak ya. Terus yang pertanyaan yang kedua nih Pak, saya udah buka tugas praktek untuk ini Pak ya, tugas prakteknya. Apakah di tugas praktek itu hanya kayaknya membuat job sheet Pak ya? Karena di situ disuruhnya mengidentifikasi dan memilih perkakas tangan yang diperlukan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan spesifikasi yang tertera. Nah, itu tugas yang pertama. Yang kedua, di situ tugas prakteknya mengikir, melukis, menstempel, itu cenderungnya ke praktek realnya. Praktek real kan nggak mungkin. Nah, jadi untuk di LMS ini mungkin tugas praktek ini mengidentifikasi berarti Pak ya, hampir sama kayak membuat job sheet kayaknya Pak ya, betul atau tidak Pak? Ya, jadi kalau Bapak lihat di situ tugas ininya ya, tugas prakteknya ya. Bentar, saya buka dulu ya, saya akan buka juga. Ya, Bapak Ibu di tugas praktek 1 yang ini teorinya ini hanya jelas ini 5 fungsi ragum dan seterusnya ya, ini kan ada ya. Mungkin di situ.
Sama enggak ini ya? Mungkin sama juga ya. Kemudian sama ini. Jadi tugas teori ini ya, ini masalah yang ini, jawaban-jawaban. Kemudian alat menandai, ya, ini masalah kikir. Ya. Tadi yang Pak Ramdan sampaikan apa tadi? Yang tugas prakteknya ya? Tugas prakteknya Pak, bukan tugas teori. Tugas praktek. Oh, yang tugas praktek. Nah. Yang tugas praktek itu memang benar. Ya, jadi tugas praktek itu Bapak yang pertama salah, mohon maaf. Nah, kerja. Ya, menggunakan perkakas tangan. Ya, ini ya setelah menyelesaikan tugas, wah. Jadi Bapak Ibu diminta untuk cuman itu aja. Bapak diminta untuk menentukan peralatan yang ada, benar. Hanya itu aja. Dengan langkah kerja. Ya, benar. Terus kalau misalnya Bapak Ibu satu lagi yang kedua itu satu lagi yang Bapak Ibu untuk tugas praktek yang kedua tadi apa Pak Ramdan? Yang kedua? Pak Ramdan? Halo Pak Ramdan? Pak Ramdan? Oh, enggak dengar. Ya. Paling tidak yang pertama adalah Bapak Ibu mengidentifikasi alat-alat yang digunakan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kalau misalnya di situ melakukan pekerjaan, kan melakukan pekerjaan itu, ya melakukan pekerjaan. Kalau melakukan pekerjaan, Bapak Ibu paling bisa mendeskripsikan dari apa yang harus dilakukan, langkah-langkah kerjanya apa, gitu aja, ya. Langkah-langkah kerjanya apa? Gimana Pak Ramdan? Coba. Tadi di mute. Kerja, Pak. Ya. Langkah-langkah kerjanya saja. Ya. Mati lagi. Karena kan sudah include di tugas pertama kan itu sudah masuk ke langkah kerjanya. Iya. Nah. Bentuknya sudah berbentuk job sheet kan, Pak? Kalau yang pertama kan untuk menentukan itu ya, menentukan peralatan yang digunakan. Oh gitu. Iya kan? Alat-alat yang digunakan apa? Kan gitu. Sampai penggunaannya kan? Ya. Nanti baru yang kedua itu penggunaannya, langkahnya gimana? Gitu loh. Ya kan? Itu nyampe langkahnya kan enggak yang tugas pertama. Gitu. Hanya di situ aja. Nah. Berarti job sheet dipecah Pak ya? Dipecah. Nah, jobsnya dipecah. Nah, ya dipecah, yang satu langkah kerja, yang satu itunya. Nah, kalau misalnya di langkah Bapak Ibu harus menyebutkan tindakan keamanannya, keselamatan kerjanya tahu. Iya, apa yang harus dilakukan, hati-hati apa. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan pekerjaan apa saja. Oke. Ya. Oke. Ya. Yang lain Bapak Ibu? Dari saya Pak Janes, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kalau melihat gambar ini tugas gambar ini, tugas praktek, alhamdulillah kami
sudah pernah melakukan Pak, sudah pernah praktek waktu klaster 1-2 ya. Yang tahun kemarin. Kemarin Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau saya lihat hasil yang saya capai, alhamdulillah ya sudah memuaskan Pak. Kalau saya melihat gambar sini, memang ada langkah kerja yang harus kita butuh keahlian. Nah, cuman saya melihat gambar sini ada, kalau gambar kemarin itu ada pengeboran saya lihat sini Pak. Kalau di sini kan tidak ada saya lihat. Jadi yang saya lihat ini cuman mengikir, kemudian menggergaji, kemudian tidak ada di sini yang berkaitan dengan pengeboran. Mungkin itu. Jadi itu saya tambahnya Pak. Terima kasih. Ya, memang Pak Jen. Jadi itu lebih sederhana ya. Jadi gambarnya lebih sederhana, lebih mudah dikerjakan sehingga sebenarnya tidak, ya bagi yang sudah pernah mungkin tidak terlalu sulit untuk mengerjakan itu. Kita sebenarnya di peralatan tangan lebih kepada ini saja, lebih kepada teori-teori yang tidak terlalu teorinya tidak terlalu, sebenarnya yang paling sulit di peralatan tangan itu, di perkakas tangan itu adalah bagaimana melatih kesabaran, bagaimana melatih keuletan, bagaimana melatih ketelitian, ya, kemudian melatih perasaan, itu yang penting. Nah, kalau teorinya agak sulit gitu ya, teorinya sederhana banget. Ini mudah diucapkan, memang orang sabar itu kan mudah diucapkan. Tapi kalau supaya sabar gimana? Itu harus dilatih gitu loh. Karena ini sifat lebih kepada teori, maka ya teorinya tidak terlalu dalam. Makanya yang saya ingin perdalam ke Bapak-bapak adalah, Bapak-Ibu adalah tolong analisis sampai misalnya bagaimana cara pembuatannya, bahannya apa, kemudian mungkin bisa cerita yang lain tentang mungkin jenis yang lain ada nggak ya gitu ya, yang teknologi yang sekarang bagaimana, yang dipakai di mana gitu. Jadi yang saya harapkan Bapak-bapak, Ibu-ibu nantinya dalam menyampaikan materi tentang penggunaan peralatan tangan itu kepada siswa tidak hanya cerita atau tidak hanya sekedar materi yang ada di buku, tapi bisa lebih daripada itu, karena kita punya beberapa informasi yang mendukung tentang hal-hal yang terkait dengan perkakas tangan. Coba lihat di industri perkakas tangan itu masih digunakan atau enggak, meskipun sudah teknologinya high technology bisa, tetap masih ada gitu. Karena itu dasar. Nah, latihan sikap yang paling penting sebenarnya, sabar, teliti, hati-hati, kemudian kita benar-benar tidak mudah untuk putus asa gitu ya. Soalnya kan coba aja tanya ya kemarin ya Pak Jens ya, waktu mikir ya kalau kita enggak itu udah capek gitu kan, nah, itu udah capek, udah ini, wow, nggak jadi-jadi lagi, itu masih miring lagi kan gitu. Jadi ada beberapa yang itu bisa dijadikan sebagai sebuah informasi yang sulit untuk disampaikan, tapi memang sangat dirasakan. Ini tidak bisa dirasakan. Kalau belum pernah merasakan kerja bangku, tidak akan bisa cerita tentang kerja bangku. Ya, Pak Ramdan ya. Kalau sudah pernah, kalau belum tahu tentang kerja bangku, jangan cerita kerja bangku, karena kerja bangku itu memang harus dirasakan. Benar-benar merasakan bahwa kerja bangku itu capek, ya kan? Tapi menarik dan ini sangat ini sekali, gitu ya, sangat luar biasa sekali pengalaman itu. Ya, ya kan, gitu ya. Susah kan ceritanya ya, nggak akan bisa diceritakan karena itu sangat berbeda sekali. Assalamualaikum. Ada lagi barangkali? Boleh bertanya? Ya boleh, silakan. Pak. Ya.
Ini baru nih Isa Almana Pak dari SMK Amal Mulia di Kelapa Tegal. Ini Pak, untuk yang tadi Bapak bicarakan untuk masalah apa untuk kerja bangku itu harus teliti, harus hati-hati, sabar. Itu yang saya baru dengar tadi menarik banget Pak. Karena pengalaman saya itu waktu saya STM juga, wah itu waktu saya STM itu emang kerja bangku itu full 1 tahun Pak, pelajaran kerja bangku. Itu harus selalu mikir terus dan benar-benar benda kerja cuma satu itu aja, gitu. Nah sekarang ini yang udah kurikulum 13 yang tadi Pak Dedi ya, itu bicara udah berkurang jamnya Pak ya, jamnya itu jadi untuk kerja full kerja bangku juga berkurang. Makanya mungkin untuk kerja bangku kalau saya pikir dulu itu untuk supaya menimbulkan disiplinnya atau mentalnya supaya kita benar-benar berhati-hati ataupun sabar itu emang benar Pak. Masalahnya di perusahaan pun mungkin membutuhkan hal-hal yang mentalnya kuat. Nah itulah yang mungkin dari kerja bangku itu untuk menciptakan mental yang kuat. Mungkin itu Pak. Makanya sekarang untuk kerja bangkunya kok jamnya sudah sedikit dan makanya anak-anak sekarang tuh mentalnya saya pikir tuh malah kurang gitu loh. Mungkin itu aja loh masukan. Saya mungkin bisa ada apa koreksi lagi mungkin dari saya itu Pak. Itu tanggapan saya itu aja. Ya Pak, makasih Pak Jaki. Assalamualaikum. Ya bisa. Ya. Gimana Pak Iwan? Apa baru gabung Pak ini. Oh gitu. Iya. Ya, Bapak Ibu, jadi ada yang pakai speaker. Saya matikan dulu ya. Ya, udah saya matikan dari sini. Jadi gini, Bapak Ibu, sekarang kan memang kerja bangku itu sedikit, sehingga latihan-latihan siswa itu kan juga sangat terbatas sekali ya, sangat berbeda sekali. Keuletan aja gimana cara untuk ngelatih. Maka ya untuk saat ini ya satu solusi untuk bisa tetap menggunakan peralatan yang lain. Ya, tentunya ini nanti ada hubungannya dengan job sheet yang Bapak Ibu buat. Barangkali job sheet yang ada itu jangan langsung diberitahu, misalnya kalau di situ ada hitungan-hitungan yang memang harus dihitung, itu jangan langsung diberitahu, tetapi tolong itu sebagai bahan agar dia mau untuk bisa melatih dalam berhitung sehingga mendapatkan satu ukuran yang harus dia buat. Jadi jangan sampai sudah langsung ini jobnya kemudian langsung dikerjakan tapi tidak menambah knowledge-nya gitu ya, atau tidak nambah kebuannya gitu ya, tidak menambah bagaimana cara memecahkan masalah ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua juga kalau ngasih nilai itu jangan tidak ada dasarnya, tapi selalu ada dasarnya. Maksudnya ada dasarnya, tolong Bapak Ibu selalu kalau di dalam job itu membuat lembar penilaian itu sedetail mungkin sehingga nantinya akan bisa memberikan tantangan bagi siswa untuk
mendapatkan hasil ada berapa ukuran ya sedetail mungkin ini diukur nanti kalau ini nilainya sekian, kalau ini nilainya sekian. Jadi interval nilainya itu jelas, objektif sekali gitu ya, sangat objektif sekali sehingga ada tantangan dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Gitu. Kalau kata saya salah satunya seperti itu sekarang. Oke. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan, Bapak? Pak Sahrir, Pak. Oh, Pak Sahrir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya menarik ini, Pak. Saya lebih bukan hanya pada konten pembelajaran kita tentang MPT, tapi bagaimana berbagi tugas utama kita sebagai pendidik dan ya ada yang bertugas sebagai instruktur di laboratorium. Bahwasanya dalam pekerjaan perkakas tangan utamanya mengikir ya kalau di tempat saya mengikir itu disebut dengan mengikis, itu bahasa sini Pak. Nah jadi saya sangat tertarik dengan istilah Ibu Dita tadi, enjoy ya, enjoy dalam mengikir, yang Pak Zaki mengatakan enjoy bukan berarti tanpa aturan ya, tetap ya maksudnya suasana aja. Nah sekarang Pak, kalau ingin boleh bertanya gitu, sebenarnya ada tips dan trik khusus sih dalam penyampaian di ruangan. Soalnya biasanya dalam praktik di lab itu dalam hal tangan itu anak-anak cenderung mengabaikan prosedur kerja. Jadi yang sistematis. Istilahnya ya betul-betul. Pak Iwan aktif lagi. Dulu Pak Iwan. Silakan lanjutkan Pak Sahrir. Terkadang istilahnya siswa di kelas itu intinya bendanya cepat jadi, ukurannya pas gitu aja Pak. Jadi, mau cara gimana saja yang penting cepat tepat. Nah itu. Nah sementara kan kita kadang mengajarkan mesti ragum, atur dulu posisi mengikir, gunakan kuda-kuda yang baik untuk supaya sikap kerja atau sikap badan yang ergonomis. Nah itu Pak. Nah bagaimana ini diskusi mengatasi ini Pak? Apakah dibiarkan saja ya? Jangan sampai begini caranya. Tapi mereka kata dengan cara ini lebih cepat loh Pak. Nah, mohon pencerahan Pak. Ya. Jadi gini, kalau dalam kerja itu kan cepat, tepat, ya kan? Kemudian selamat, ya kan? Yang penting itu cepat, tepat, selamat. Pada saat kita cepat, maka kita tidak boleh menghilangkan faktor ketepatan, tidak boleh menghilangkan faktor keselamatan. Maka bagaimana kita cepat tapi bisa tepat dan selamat, maka nanti Bapak Ibu yang harus mencoba untuk merumuskan itu. Maksudnya bagaimana bisa cepat atau bisa cepat tapi tepat. Nah, langkah kerja itu banyak. Seperti ada di dalam di CNC itu ada beberapa langkah yang bisa dilewati kalau misalnya kita membuat sesuatu ya. Nah, bisa diperpendek, bisa diperpanjang. Nah, bisa dijauhkan, bisa dipendekkan. Maka bagaimana kita bisa membuat benda kerja dengan cepat, tapi tepat dan selamat. Selamat jangan lupa. Makanya pada saat kita berlatih tidak boleh tidak memperhatikan keselamatan. Keselamatan itu bisa diraih. Ya, keselamatan itu bisa diraih kalau punya jam terbang. Makanya alasan kenapa Anda harus melakukan
langkah kerja seperti ini, ya, dengan tahapan seperti ini, salah satunya tidak hanya sekedar mengejar kecepatan dan ketepatan, tapi juga mengejar keselamatan dulu. Jadi itu yang menurut saya perlu kita tekankan. Anda jangan cepat langsung jadi, karena kalau cepat langsung jadi, Anda ada beberapa hal yang tidak selamat. Ya, jadi nanti kecepatan itu akan mengikuti manakala jam terbangnya itu tinggi. Pada saat jam terbangnya sudah tinggi, pasti kecepatan. Pada saat kita membaca Quran susah karena kita jarang baca, maka mungkin 1 juz itu bisa sampai 2 jam. Tapi kalau misalnya kita sering, maka kita mungkin akan membaca itu akan bisa lebih cepat. Pada saat kita belajar sepeda, awalnya mungkin jatuh, tapi lama-lama kita bisa ngebut, kan gitu. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar cepat saja tanpa memperhatikan langkah-langkah yang ada, karena langkah-langkah itu nantinya akan berpengaruh terhadap keselamatan. Jadi Pak Syarif seperti itu. Jadi jangan sampai siswa itu kita didik dari sisi cepatnya dan sisi tepatnya saja, tapi kita juga harus tahu bahwa ini selamat, ya, keselamatan benda, keselamatan mesin, dan keselamatan dari yang bekerja. Ya, ini harus diperhatikan. Cepat, tapi keselamatan alat rusak. Ngebor misalnya, wah kecepatannya tinggi, padahal bornya besar, langsung bornya rusak. Tapi cepat lubangnya jadi, tapi alatnya rusak. Jadi nggak selamat. Saya kira itu Pak Syarif ya. Jadi harus 3 itu harus tepat dan selamat semuanya. Gitu. Ya kita inginkan kan gitu. Kita mau pergi kemanapun, kita inginkan apapun kan gitu. Ya bisa cepat, bisa tepat, ya sesuai keinginan dan semuanya juga happy gitu. Saya kira itu Pak Syarif ya. Salahnya ya. Generasi milenial semua cara berpikirnya yang instan Pak. Iya, nah itu. Ya, tapi ingat loh ya, selamat nggak gitu ya. Terus Pak ada satu lagi ini tentang itu nanti, oke? Iya Pak. Ini terus Pak, tentang ini standarisasi pemilihan apa mata gergaji Pak. Itu kan sekian mata gergaji setiap satuan inci. Misalnya 12, 24, 32 kan ada penggunaannya sesuai dengan bahan yang dipotong. Ini saya Pak selalu bukan berbicara pada konten, tapi pada bagaimana berbagi kepada informasi terhadap peserta didik. Bahwa sekarang ada narasi iklan yang muncul tentang munculnya produk gergaji, itu satu produk tapi bisa berbagai macam bahan yang bisa dipotong Pak. Nah itu, jadi apakah bisa perlu disampaikan bahwa standar-standar itu berlaku situasional atau memang ada standar lain yang baru sesuai dengan bahan-bahan alat potong Pak, begitu. Ya. Jadi ini pada saat kita menjelaskan kenapa kok ada standarisasi gergaji untuk benda keras, benda lunak, dan benda sedang gitu ya. Itu masalahnya kan pada jumlah dari gerigi yang ada. Sementara pada saat kita melihat jumlah gerigi dan sudut itu, nanti ada hubungannya dengan sudut gergaji. Nah, terus kita juga harus kritis Pak Syarif. Pada saat ada teknologi yang baru, maka kenapa dia bisa seperti itu? Padahal seharusnya secara logika bahwa pada saat jumlah mata gergaji itu lebih banyak, maka untuk benda keras itu susah. Lebih sedikit ya, lebih sedikit untuk benda keras susah. Kalau yang lebih kecil itu untuk benda keras mudah. Karena apa? Karena banyak sisi potong yang nantinya akan memotong benda kerja itu, sehingga nantinya pergantian pada saat pemotongan pada permukaan yang sama itu akan terjadi secara cepat. Jadi kan kita akan berpikir secara logis. Pada saat kita logis ada iklan
yang iklan itu juga kita nggak tahu apakah memang itu logis atau enggak atau penemuan baru, maka kita cari permasalahannya. Kenapa dia bisa menemukan seperti itu, padahal secara prinsip, secara matematis itu tidak akan mungkin terjadi. Kan gitu. Kira-kira itu bisa nih ini kan. Oke. Terima kasih. Jadi harus kritis juga dengan penemuan itu loh ya, Pak Sarir. Jangan sampai nanti kita iklan-iklan, kadang iklan di TV itu juga nggak masuk akal, juga banyak juga sih. Nah, misalnya Bapak pernah berobat di itu Neng Seti Nampi kan juga bingung kan kita, aduh masuk akal enggak gitu kan. Ya, artinya kan itu hal-hal yang memang kita harus bisa juga berpikir secara logis gitu ya, logis. Karena bagaimanapun kita akan mengajarkan untuk pengembangan logika, bukan mengajarkan pengembangan emosi. Ya. Jadi kita mengajarkan anak itu pengembangan logika. Karena nanti ilmu itu banyak ya, ada ilmu gitu kan. Ada pengembangan emosi, ada pengembangan psikologi. Nah, kita yang akan kita ajarkan itu pengembangan logika, rasional, dan pengembangan ya semuanya yang akan berparuh dengan logika. Mungkin masalah yang berkaitan dengan emosional, ya, kemudian masalah-masalah keterampilan, skill, gitu. Ibu, Bu Nita, atau nambahin sedikit? Tapi ini jam 12. Gimana, Bu? Sudah cukup kayaknya Pak Jaki. Ya, sudah ya. Sampaikan insya Allah. Ya. Bu Anita. Ya, cukup ya. Bapak Ibu, kita akhiri dulu pertemuan pada siang hari ini, Vicon. Silakan dikerjakan, kemudian nanti kita chatting lewat LMS, kemudian kalau ada hal yang perlu saya tambahkan, nanti juga akan saya injek, saya tambahkan di LMS untuk pertanyaan atau mungkin tugas yang memang diperlukan bagi Bapak Ibu. Ya, itu saja. Terima kasih Bu Anita, Pak Irfan. Pak Jaki. Ya. Bahan sedikit mungkin buat Bapak dan Ibu sekalian yang belum mengirimkan tugas, coba bisa bisa beritahu kendalanya di mana, bisa kontak ke saya atau ke Pak Jaki. Ya, pesannya. Itu saja Pak Jaki mungkin. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Lita. Tulis namanya. At least nggak disebut di sini. Di share saja ya di grup. Di share. Kelihatan kan di itu juga ada. Di LMS juga bisa kelihatan. Saya sudah japri di ini di LMS-nya. Sudah japri di LMS-nya. Coba Bapak dan Ibu coba tolong buka aja komentar saya di dalam situ. Masing-masing biasanya saya ngasih komennya di masing-masing di tugasnya Bapak dan Ibu. Coba Bapak dan Ibu lihat. Tapi kalau umpamanya ini kalau umpamanya saya sampaikan di WA grup masalah atau tidak gitu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Kan aja di grup biar apa ya? Membantu, Bu. Saling membantu, Bu. Iya, biar saling membantu ya, Bu. Oke, siap ya. Betul ya. Saya harap juga begitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa membantu rekannya yang ada kendala di mana. Oke? Siap, Bu. Iya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Sama Ibu. Assalamualaikum. Ya, kita ketemu lagi. Assalamualaikum semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mainkan Pak Sarir. Sudah boleh langsung kumpul tugas ini kalau sudah selesai. Pak Sarir kan sudah ada kan soalnya. Ya, baru dikerja lagi lah.